pandemi COVID ini, yang mana mungkin pariwisata disampaikan tadi merupakan salah satu bagian yang terkena impact dari COVID ini yang paling dulu, dan mungkin nanti akan kembali paling lama, tadi dikatakan mudah-mudahan 1 tahun atau 2 tahun akan kembali normal. Nah, pada kesempatan hari ini, kami mungkin dari BP Batam ingin menggambarkan aset-aset dari BP Batam yang mungkin beberapa dari kita baru mengetahui saat ini. Mungkin kami dari Direktorat Fasilitas dan Lingkungan ini mempunyai aset sekitar 22 aset yang nampaknya ini merupakan satu potensi juga ke depannya untuk bisa mendayagunakan aset-aset yang kami miliki dari BP Batam, tetapi khususnya juga bisa kita kembangkan untuk pariwisata di Izin Pak Batam. Binsar, Ya. mic-nya boleh didekatkan, Pak? Jelas, Pak? Ya, tes 1, 2, 3. Ya. Mungkin ini gambaran daripada Direktorat Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, yang mana kami memiliki 22 aset, tadi Pak Irfan katakan ada sekitar 24 aset di bawah pengelolaan, yang mungkin sebagian besar adalah seperti yang tercantum di sini, berupa guest house, kemudian ada jogging track, Taman Rusa, kemudian kawasan Tumenggung Abdul Jamal, ini GOR ya, GOR yang satu kawasan terpadu. Kemudian kita memiliki asrama haji, kemudian ada beberapa gedung yang nampaknya saat ini masih idle. Kemudian yang mungkin tadi dikatakan Pak Oni, kita memiliki ada 5 rusun. Jadi 5 rusun ini ada di Batu Ampar, Sekupang, Muka Kuning, dan Kabil, dan Tanjung Uncang. Ini mungkin yang tadi dikatakan bisa menunjang untuk pariwisata, khususnya untuk stay ya, daripada wisata baik itu luar maupun domestik. Kemudian kita memiliki lahan agribisnis, dan yang tadi dikatakan Pak Ardi juga, kawasan wisata Galang. Nah, yang lainnya adalah mungkin beberapa fasilitas gedung yang kami miliki, tapi mungkin lebih spesifik terhadap aset BP Batam sendiri. Nah, mungkin pada kesempatan ini kami akan bercerita tentang kawasan Tumenggung Abdul Jamal. Ini merupakan satu kawasan yang cukup besar, di mana di dalamnya itu ada lapangan bola, kemudian ada GOR, kemudian ada untuk open acara-acara yang biasa dilaksanakan di Batam, itu dilaksanakan di sini. Kemudian ada beberapa sport hall seperti bulu tangkis, kemudian ada rencana pembangunan convention room, dan hotel dan apartemen. Nah, mungkin ini ke depannya tentunya merupakan satu potensi untuk dikembangkan melalui satu kerjasama investasi dengan pihak investor yang nantinya bisa menjadikan kawasan ini merupakan kawasan terpadu yang bisa dijadikan fasilitas untuk kegiatan olahraga di Kepri. Dan mudah-mudahan pada event-event tertentu kita akan laksanakan event nasional maupun internasional. Seperti diketahui, hampir setiap tahun kita mengundang beberapa kesebelasan seperti Persib untuk bertanding bersama PS Batam ataupun PSBP Batam di lokasi Sport Polis Tumenggung Abdul Jamal. Ini adalah kira-kira
yang kami persiapkan untuk menuju satu konsep sport police yang akan kita siapkan. Tentunya kita menyiapkan FS, DED, dan di tahun 2000 ini kita akan menyiapkan satu konsep RFP untuk bisa kita tawarkan kepada pihak investor tentunya ya, baik itu investor Batam maupun nasional, sehingga lokasi sport police ini bisa terrealisasi ya 2 tahun ke depan ya. Ini mungkin untuk lokasi Tumenggung Abdul Jamal yang akan kita kembangkan menjadi sport police. Ini mungkin gambaran aerial view-nya. Di situ juga nanti terdapat golf driving range. Nah, untuk fasilitas keduanya, kami mungkin menggambarkan mengenai lokasi destinasi Sekupang area. Kita memiliki di sana satu guest house, kemudian juga di situ ada Taman Rusa, di mana di situ terdapat jogging track yang cukup panjang 1 kilometer, di mana ini sudah merupakan satu destinasi untuk masyarakat Kota Batam, khususnya Sekupang dan Batu Aji, untuk berolahraga atau berekreasi. Ya, tentunya memang ini mungkin masih sifat lokal untuk Batam atau domestik, tetapi ini akan kita kembangkan dengan lebih baik pada waktu yang akan datang, di mana lokasi daripada Taman Rusa ini akan kita kembangkan integrated dengan kawasan kolam teratai yang ada di Sekupang ya, dekat dengan rumah sakit BP Batam. Sehingga nantinya ini menjadi satu kawasan yang integrated yang tentunya menjadi salah satu tujuan wisata, khususnya domestik ya. Dan juga menjadi kawasan hijau di mana masyarakat bisa berkumpul untuk ya mengisi liburan maupun berolahraga di wilayah Sekupang. Jadi seperti kita ketahui mungkin Batam ini sangat kurang lokasi-lokasi untuk masyarakat umum berkumpul ya. Ini mungkin salah satunya di Sekupang kita kembangkan Taman Rusa dan Taman Teratai. Ini ada gambaran beberapa yang akan kita kembangkan, hampir sama dengan yang kami sampaikan tadi untuk pengembangan sport police. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Ardi, kita memiliki sekitar 700 hektar di Galang, di mana ini mungkin sejak tahun 76 melalui kebijakan pemerintah ini dijadikan untuk menerima pengungsi Vietnam. Ini pengungsi Vietnam sejak 76 sampai 95 mungkin ada stay itu sampai pada satu saat itu 250.000 pengungsi, yang mana mungkin cukup lama pengungsi Vietnam ini di sini. Kemudian di lokasi itu terdapat situs-situs yang sudah ditetapkan menjadi situs sejarah yang dikembangkan oleh pemerintah khususnya, dan saat ini berada di aset BP Batam. Sebagian dari 700 hektar lokasi di Vietnam ini, ex-Vietnam ini yang dialokasikan untuk 20 hektar untuk RSKI ya, Rumah Sakit Khusus Emerging COVID. Jadi saat ini memang di arena pandemi ini lokasi daripada ex-Vietnam ini menjadi salah satu alternatif lokasi pariwisata, tetapi dengan adanya COVID dan adanya RSKI di
20 hektar di sana, relatively hampir semua tutup ya. Aset-aset yang tadi kita sampaikan itu tutup dan ya istilahnya ini sangat ya sayang sekali bahwa aset-aset kita baik itu rusun, baik itu asrama haji, baik itu wisata-wisata tadi semua itu harus close. Jadi dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pak Wali dan sekaligus Kepala BP Batam bahwa kita akan masuk new normal ya. Saat ini ya kita akan buka kembali situs-situs ini sehingga mungkin minimal untuk wisata lokal atau domestik ini bisa menjadi alternatif tentunya dengan tetap menjalankan protokol COVID ke depannya. Mungkin sulit, tetapi memang harus kita mulai. Kemudian ini mungkin ini warisannya Pak Irfan ya. Pak Irfan, ini adalah sekitar 120 hektar kawasan agrowisata marina, yang mana mungkin ini diperuntukkan untuk lahan edukasi, baik itu untuk pelajar-pelajar, bahkan pelajarnya ini ada yang dari Singapura dan dari SD dan SMP maupun TK yang coba belajar mengenai agrowisata di lokasi marina ini. Ini mungkin mengingatkan ya Pak Irfan. Pak Irfan ini yang pertama mungkin membuat di Batam ini mempunyai sawah gitu ya, sawah yaitu di lokasi marina ini. Nah ini kita kembangkan terus. Di sini ada 3 zona yang nampaknya nanti kita kembangkan. Ada existing, kemudian ada yang kita akan kembangkan dengan kerjasama dengan investor. Tapi tentunya mungkin pengembangan agrowisata ini kita mengharapkan faktor teknologi kita gunakan ya, karena kalau petani ataupun perkebunan atau konvensional mungkin nampaknya kurang tepat lah untuk dikembangkan di sini. Nah, ini merupakan salah satu kondisi yang nampaknya sudah dikunjungi dan akan kita kembangkan yang merupakan kontribusi daripada aset-aset BP Batam untuk para wisata, khususnya agrowisata. Kemudian ini ada lokasi fisherism yang mana mungkin di sini memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas, baik itu penghasil dari kerajinan, kemudian kesenian, kemudian kuliner. Fisherism ini kita kembangkan untuk agro souvenir, bambu pond resto, kemudian flower showcase, nanti labirin ini juga ada di sini. Dan di sini juga kita akan buat satu homestay, Lampion Park, floating cultural center, karena lokasi dari fisherim ini memiliki garis pantai, di mana nantinya kita bisa kembangkan satu restoran ataupun pengembangan wisata laut ya. Nah, ini mungkin sudah masuk di dalam satu rencana studi dan DED kita yang nantinya akan kita kembangkan secara bertahap. Aset lainnya mungkin ini adalah agrowisata marina, di mana di situ terdapat berbagai kegiatan yang sudah kita laksanakan untuk beberapa tumbuhan yang spesifik yang mungkin bukan untuk menghasilkan buah, tetapi untuk pembelajaran. Ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang
sebenarnya mungkin unik di sana ya. Ada jenis-jenis rambutan maupun duku, yang duku rasa duren, dan beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan satu lokasi pembelajaran agrowisata. Ini lokasinya ada sekitar 100 hektar. Mungkin ini sekedar gambaran bahwa kita sudah melaksanakan step-step dari rencana pengembangan dari Taman Rusa, Camp Vietnam, Stadion Tumenggung Abdul Jamar, kemudian agrobisnis yang 112 hektar. Ini membuka peluang untuk investor bisa turut melaksanakan satu kolaborasi dengan BP Batam, sehingga aset-aset BP Batam yang cukup banyak ini bisa mendukung rencana pengembangan pariwisata ke depannya. Seperti yang dikatakan Pak Irfan tadi, ada yang menarik bahwa BP Batam memiliki 6 waduk yang existing di Pulau Batam, yang mana daerah tangkapan airnya itu merupakan hutan lindung. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Oni, ada satu konsep pengembangan taman wisata alam. Nah, itu sendiri lokasinya terdapat di hutan lindung Muka Kuning. Nah, ke depan kami mendapat arahan dari pimpinan bahwa Batam itu perlu mengembangkan wisata waduk. Nah, wisata waduk ini mungkin yang akan kami kembangkan. Yang pertama adalah wisata waduk di Seladi, kemudian wisata waduk di Setembesi. Seperti kita ketahui, Seladi ini adalah lokasi yang sangat dekat dengan kota. Batam memerlukan satu kondisi lokasi publik di mana publik bisa berkumpul. Nah, kita merencanakan adanya pengembangan dari wisata waduk ini di Ladi. Yang kedua adalah wisata waduk di Tembesi. Seperti kita ketahui, Tembesi ini adalah lokasi prime location ya, karena dia berada sangat dekat dengan Jembatan 1. Seperti kita ketahui, Jembatan 1 ini saat ini menjadi satu destinasi yang cukup banyak digemari oleh turis dari domestik maupun dari luar Batam. Dan lokasi Tembesi maupun Jembatan 1 ini dikembangkan oleh 3 pihak. Jadi baik itu provinsi, Pemko Batam, BP Batam, kemudian dari swasta. Di sana sudah terdapat Kampung Tua Tiang Wangkang. Kemudian di situ juga sudah terdapat Hotel Haris yang nanti ke depannya akan coba mengembangkan satu konsep wisata kampung tua. Jadi kampung tua di Tiang Wangkang ini memiliki karakteristik yang khas. Jadi awalnya itu adalah suku laut. Jadi di Batam ini ada suku laut yang hidup sebenarnya di laut, di atas kapal. Dan sekitar 20 tahun yang lalu itu didaratkan. Nah, itu beradanya adalah di desa atau kampung tua Tiang Wangkang. Dan satu lagi adalah di Pulau Bertam. Nah, ini adalah satu potensi yang sangat unik yang perlu kita coba gali, sehingga mungkin pengembangan kampung tua ini mungkin nanti Pak Ardi dari pemerintah kota dan mungkin dari Pemprov provinsi bisa mengembangkan kampung tua Tiang Wangkang ini menjadi salah satu destinasi ya. Selain itu dia kuliner karena di situ terdapat sekitar 3 seafood yang nampaknya sudah sangat terkenal, bukan hanya di Batu Besar atau di
Yayu laut ya. Nah, jadi ini mungkin akan menjadi satu kesatuan wilayah yang bisa dikembangkan, termasuk di situ saat ini sudah ada wisata kapal yang mungkin selama 3 jam itu mengunjungi pulau-pulau sekitar 10 pulau yang terdapat di sekitar Jembatan 1 dan dia juga menuju kawasan shipyard. Jadi selama 3 jam dia mengunjungi 10 pulau dan kawasan shipyard dari laut melewati Jembatan 1 dan ini mungkin paketnya termasuk kuliner di atas kapal. Nah, hal-hal seperti ini mungkin ke depan sinerginya bisa kita lebih fokuskan, tentunya dengan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada ini supaya dapat kita kembangkan sehingga Batam atau Kepri ini mungkin bisa mempertahankan atau meningkatkan jumlah wisatawan ya. Jangan sampai datang ke Batam 1 hari sudah bosen atau udah ya istilahnya spend of time maupun spend of money-nya itu kita tingkatkan ke depannya. Mungkin Pak Tendi, ini mungkin gambaran yang bisa kami gambarkan mengenai aset-aset dari BP Batam khususnya yang bisa kita kembangkan untuk mendukung pariwisata di Kota Batam maupun Kepri tentunya. Demikian mungkin kami kembalikan kepada Pak Tendi. Terima kasih Pak Binsar, luar biasa. Saya cuma mencatat banyak hal Pak, karena kalau kita meniru dan masih saya berpikir tetap dengan belanja dan segala macam, sedangkan negara tetangga juga punya bisnis yang sama, maka kita akan banyak beradu dengan daerah tersebut. Potensi dari suku laut sangat berkembang. Baru saya 2 minggu lalu Pak, webinar dengan konferensi suku laut ASEAN Pak. Karena suku laut itu sampai di Kalimantan mereka ada conference, dan mereka sudah selalu datang konferensi Pak. Dan itu datangnya sampai ribuan orang dari suku laut seluruh Asia Tenggara. Jadi akan menarik.